Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Putri-Triyanti dari kelas 5B Akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ataupun soal dari akuntansi syariah. Yang pertama, mengapa ada akuntansi syariah? Jadi, akuntansi syariah ini berperan penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah muslim. Akuntansi syariah ini tidak hanya mengutamakan kepentingan bisnis, namun lebih kepada toleransi dengan semua pihak yang terlibat. Nah, dengan dilaksanakannya akuntansi syariah di dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut telah berupaya menjalankan etika bisnis yang baik sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Untuk yang kedua, apa perbedaan dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Perbedaan yang paling utama adalah bagaimana informasi tersebut dibagikan. Dalam akuntansi syariah menyediakan semua informasi dengan jelas kepada semua prospek, informasi yang baik maupun informasi yang buruk. Sedangkan dalam penyajian informasi akuntansi konvensional yang diberikan hanya informasi pilihan. Untuk perbedaan yang lain adalah aktiva dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang stok. Selanjutnya barang tersebut dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, namun hanya sebagai perantara untuk mengukur dan penentuan nilai atau harga atau sebagai sumber harga ataupun nilai. Sedangkan dalam konsep konvensional, prakteknya teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep syariah dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok dengan yang berasal dari transaksi. Juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. Sedangkan pada konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan dalam konsep syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata atau laba tersebut diperoleh. Untuk yang terakhir, yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1983 bersama dengan adanya deregulasi perbankan, di mana pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep perbankan syariah. Dan pada tahun kemudian muncul sejumlah inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Pada tahun 1988 sudah lebih banyak bermunculan bank konvensional dan beberapa di antaranya untuk usaha perbankan bersifat daerah berasaskan syariah.
Perkembangan perbankan syariah semakin terlihat masif pada tahun 1990 dengan ditandainya Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja yaitu Tim Perbankan MUI. Sebagai hasil kelompok kerja tersebut adalah berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yakni PT Bank Muamalat Indonesia yang resmi berdiri pada November 1991. Sayangnya, keberadaan Bank Syariah saat itu belum mendapatkan perhatian jajaran perbankan nasional. Hal itu berkaitan dengan landasan hukum operasional perbankan yang memakai sistem syariah, yang mengacu pada undang-undang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum, syariah, dan jenis-jenis usaha yang diperoleh. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan pada tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, atau dua banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Hasilnya pun undang-undang tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah perbankan melalui berdirinya beberapa bank Islam seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, dan bank lainnya. Sejak itu muncullah sejumlah pengesahan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan muncul aktivitas pasar keuangan syariah. Di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Namun tidak hanya itu, perbankan syariah sendiri sejak tahun 2013 untuk fungsi pengaturannya dan pengawasan perbankan syariah sudah berpindah dari Bank Indonesia ke Bank Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian itu tentu membuat pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Hingga saat ini perkembangan perbankan syariah sudah cukup banyak dan diantaranya tidak kalah saing dengan bank konvensional yang mendominasi pasar. Demikian jawaban dari saya. Apabila masih terjadi banyak kesalahan dalam menjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.